KPK juga jangan tebang pilih. Tapi kasus-kasus yang lain, laporannya Ubedillah Badrun ya, yang dosen UNJ terkait dengan dugaan korupsinya anak-anak Jokowi, apa yang disampaikan oleh almarhum Bang Faisal Basri yang menyebut namanya Bobi terkait dugaan ekspor biji nikel, kemudian juga Blok Medan dan sebagainya. Jadi pada intinya, Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan itu taat hukum, akan mengikuti prosedur yang ada dan juga akan kooperatif ya dengan KPK. Cuma tadi kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Roni Sompi itu kan dia menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada keterangan yang baru dia sampaikan. Itu sama seperti waktu dulu juga menyampaikan kepada KPK. Publik juga bisa menilai kalau semua keterangan orang-orang yang dipanggil KPK bahwa itu sama dengan yang dulu diulang-ulang ya, kayak kaset rusak ya, isinya juga sama itu kan. Kami melihat bahwa ya mungkin masih melihat bahwa ada persoalan dengan masalah pembuktian di sini, masalah bukti dan lain sebagainya. Karena bagi kami persoalan hukum dari kasus ini kan sudah selesai. Persidangannya sudah ada, sudah selesai pengadilannya. Bahkan dari beberapa orang yang sudah dihukum, sudah dibebaskan, dan juga persidangannya juga yang lain. Jadi tidak ada itu Mbak, yang namanya jadi pertimbangan disampaikan Ketua KPK waktu saat penetapan tersangka Mas Hasto itu muncul di pengadilan itu nggak ada. Yang menurut kami yang nggak ada itu namanya bukti-bukti baru untuk menjerat Mas Hasto itu nggak ada. Karena semua tuduhan-tuduhan, ya cerita-cerita dan sebagainya itu sudah tidak pernah didengarkan, tidak pernah terbukti di pengadilan sebelumnya. Sudah ada 3 orang yang sudah dituduh ya dengan persoalan kasus ini. Kemudian juga kami minta KPK juga jangan tebang pilih ya. Jangan hanya agresif kepada mengkriminalkan Sekjen PDI Perjuangan, tapi kasus-kasus yang lain, laporannya Ubedillah Badrun ya, yang dosen UNJ terkait dengan dugaan korupsinya anak-anak Jokowi, apa yang disampaikan oleh almarhum Bang Faisal Basri yang menyebut namanya Bobi terkait dugaan ekspor biji nikel, kemudian juga Blok Medan dan sebagainya itu kapan juga diusutnya. Nah itu menurut kami ini ada upaya untuk melakukan tebang pilih ya, karena bagi kami karena ini adalah motif politik. Saya membaca-baca di sini Mbak ya, itu ada 40 lebih orang yang sudah menjadi tersangka KPK sampai sekarang itu tidak ditahan. Jadi kalau tiba-tiba ya KPK sedemikian agresif mau menahan Sekjen PDI Perjuangan, kami juga bisa mengatakan ini semakin kuat upaya kriminalisasi dan pesanan politik. Kok tiba-tiba sangat agresif untuk menahan Sekjen PDI Perjuangan. Jadi siapa yang memesan? Jadi kami bisa mempertanyakan ya terkait masalah ini. Apalagi masih ada kaitan antara komisioner KPK ini dengan era yang disebut dengan edisi Ketua KPK era Jokowi. Jadi bagi kami ini akan lebih kuat soal motif politiknya daripada kasus hukum. Nggak ada yang namanya bukti-bukti baru, nggak ada keterangan baru yang disampaikan oleh saksi-saksi tadi. Kemudian juga kalau boleh saya ingin mengutip pendapat dari pakar hukum pidana UI, Pak Ganjar Laksmana yang mengatakan sebenarnya tidak logis Mas Hasto itu ditersangkakan dengan 2 pasal sekaligus, of justice atau merintangi penyidikan, karena 2 pasal ini sangat bertentangan. Harusnya ya kalau memang mau jelas masalah hukumnya salah satu, tapi ini kan kedua-duanya mau ditersangkakan kepada Mas Hasto, kepada Mas Sekjen, yang artinya itu tidak logis. Artinya di situ kami menemukan bahwa penyidik sebenarnya ada keraguan-raguan dalam menetapkan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan itu bagi kami, Mbak. Oke, apakah penyidik terkesan atau terlihat ragu-ragu dalam menetapkan tersangka terhadap Hasto Kristianto, dan apakah ada dugaan kriminalisasi di sini? Mas Lakso, kasus Harun Masiku sudah berjalan 4 tahun, nama Hasto juga bukan pertama kali disebut-sebut, bahkan terpidananya saja sudah keluar, sudah bebas dari penjara begitu ya. Tapi tampak seperti masih ada keraguan-raguan tadi yang disebut oleh Gus Romli dalam kasus ini, ketika penyidik mengatakan mereka masih melengkapi bukti-bukti untuk keterlibatan Hasto Kristianto. Apakah memang demikian adanya, Mas Lakso, yang Anda lihat dari kasus ini? Kenapa Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum ditahan?
Saya melihat bahwa sebetulnya ada dua hal yang harus dipisahkan. Yang pertama adalah kapabilitas atau kapasitas penyidik dalam melakukan proses penyidikan kasus di KPK. Yang kedua adalah keputusan dari pimpinan atau decision making process yang itu dilakukan proses expose dan lain-lain. Nah, saya sering mendengar nih dari pihak Pak Hasto mengatakan bahwa secara berulang kali ya, ini kenapa dari dulu tidak ada pembaharuan bukti, baru sekarang ditetapkan dan lain-lain. Ini justru sebetulnya menunjukkan bahwa sebetulnya bukti-bukti yang didapat dari dulu itu sudah cukup memadai. Kenapa saya dapat katakan seperti itu? Karena waktu dahulu pun teman-teman saya melakukan proses penyidikan kasus ini, saya yakin pada saat malam terjadinya operasi tangkap tangan pun sudah sangat yakin dan siap untuk memproses kasus ini. Tetapi kan pada saat itu terjadi penghalang-halangan yang dilakukan baik pada saat melakukan operasi di PT IKA maupun di tempat lainnya. Jadi saya melihatnya di sini problemnya bukan di kemampuan penyidik, tapi di pimpinan lama yang tidak mempunyai komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi dan berani untuk mengambil keputusan menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dan untuk itu kenapa saya melihat pimpinan baru pantas untuk diapresiasi terkait dengan keputusan menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk melengkapi berkas-berkas dalam rangka menaikkan kasus ini ke proses selanjutnya. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana saya ungkapkan tadi, sebetulnya ketentuan pasal 5 dan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu tidak sama sekali bertentangan. Kita bisa melihat sebagai contoh di beberapa kasus di KPK itu klausul mengenai pasal pertentangan itu bisa dikawinkan dengan tindak pidana asalnya. Kenapa? Karena para pelaku tindak pidana korupsi pasca melakukan tindak pidana korupsi pasti ingin melakukan tindakan-tindakan lain untuk bisa mengamankan kondisi dia, baik melalui penghilangan barang bukti, pengkondisian saksi sehingga saksi berbohong dan lain-lain. Nah, inilah kenapa muncul pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi saya melihat sebetulnya penyidik sudah mengkonstruksikan dengan sangat baik, pimpinan KPK saat ini sudah mengkonstruksikan dengan sangat baik, yaitu ketentuan pasal 5 sebagai pemberi suap dan adanya ketentuan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai satu logika yang saling berkait. Jadi saya melihat ini apa yang dilakukan oleh KPK sudah dalam tahapan yang tepat dan saya yakin ketika mereka berani menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, maka disinilah sebetulnya bukti permulaan yang cukup sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan persyarat suatu kasus masuk pada level penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, tapi untuk menjawab Mas Lakso, kenapa masih ada pemeriksaan-pemeriksaan terhadap saksi yang dulu juga sudah pernah diperiksa, seperti misalnya Roni Sompi, kemudian Wahyu Setiawan, itu kan juga bahkan sudah selesai persidangannya, sudah dihukum, tapi kenapa harus diperiksa lagi untuk melengkapi bukti-bukti buat Hasto Kristianto? Itu hal yang sangat biasa dilakukan, Mbak. Apalagi ketika kita melihat bahwa kasus ini sudah berlangsung sangat lama. Tentunya ketika kasus sudah berlangsung sangat lama, perlu ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama, pemeriksaan